Ayat-ayat mulia ini kita hayati sebagai hadiah istimewa dari Allah. Bahwa Allah menyayangi kita. Allah merahmati kita insya Allah. Allah mencintai kita. Allah menginginkan keselamatan untuk kita. Sehingga Allah menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Imamil muttaqin. Qaidil gurril muhajjalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu syurga firdaus yang tertinggi. Allahumma amin. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, kita saling mendoakan kebaikan selalu. Tadabbur singkat ayat-ayat taqwa. Kali ini kita akan mentadabburi secara singkat 3 ayat dari surah Ali Imran, yaitu ayat 15. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Katakanlah Muhammad, apakah kamu ingin aku beritahu kepadamu sesuatu yang lebih baik dari itu? Sesuatu yang lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Untuk orang yang bertakwa, disiapkan di sisi Rabb mereka, di sisi Allah. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga-surga, taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahhara, dan pasangan-pasangan yang disucikan. Wa ridwanum minallah, dan keridhaan dari Allah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha melihat apa yang dilakukan oleh para hambanya. Alladzina yaquluna rabbana, orang-orang yang bertakwa ialah mereka yang rajin berdoa. Rabbana innana amanna. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari azab neraka. As-sabirin, selanjutnya orang yang bertakwa ialah orang-orang yang sabar. Was-sadiqin, dan orang-orang yang jujur. Wal qanitin, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wal munfiqin, orang-orang yang rajin berinfak. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang rajin beristighfar pada waktu sahur menjelang subuh. Panduan pemahaman. Dalam ayat 15, Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan bahwa surga di hari akhirat itu jauh lebih baik dari dunia dengan segala perhiasannya, dunia dengan segala kemewahannya. Ini mendidik kita untuk meyakini balasan surga di hari akhirat. Yang kedua, Allah menjelaskan bahwa surga itu disiapkan oleh Allah untuk
orang-orang yang bertakwa. Surga itu disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan kenikmatan-kenikmatan surga. Beberapa kenikmatan surga. Mengalir sungai-sungai, kekal di sana, tidak ada lagi kematian, tidak ada sakit, tidak ada kesusahan, tidak ada kegalauan, kekal dalam kebahagiaan. Mendapatkan pasangan-pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan pasangan-pasangan yang disucikan. Mendapatkan keridhaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah beberapa kenikmatan surga yang dijelaskan dalam ayat mulia ini. Dalam ayat ke-16, Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan sifat pertama orang yang bertakwa ialah orang yang rajin berdoa. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azaban nar. Doa ini wajib kita hafal. Doa ini wajib kita ulang-ulangi beberapa kali dalam sehari. Apalagi pada saat saum, apalagi di bulan Ramadan, apalagi antara azan dan iqamah menjelang subuh. Itu semua adalah waktu-waktu mustajab. Mari kita masukkan doa ini, doa orang yang bertakwa ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berdoa dengan doa ini. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azaban nar. Sifat mukmin yang kedua, sifat orang bertakwa yang kedua yang dijanjikan surga ialah as-sabirin. Orang yang memiliki sifat sabar. Kita mesti sabar kalau kita sungguh-sungguh ingin menjadi orang yang bertakwa. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam menjauhi dosa, sabar dalam menerima musibah, kesulitan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. As-sabirin was-sadiqin, orang-orang yang jujur. Jujur dalam ucapan, jujur dalam tulisan, jujur dalam persaksian, jujur dalam muamalah pergaulan, tidak khianat, tidak berdusta, tidak menipu. Ini adalah sifat orang yang bertakwa. Sifat orang bertakwa yang keempat ialah al-qanitin, taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah dijauhi. Itu adalah salah satu sifat inti orang yang bertakwa. Yang kelima ialah wal munfiqin, rajin berinfak, rajin bersedekah, tidak bakhil, tidak pelit, rajin berinfak, rajin bersedekah. Itu tanda orang yang bertakwa. Yang keenam ialah wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang rajin beristighfar pada waktu sahur. Memperbanyak istighfar. Astagfirullahal azim, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Itu diulang-ulangi dengan penghayatan penyesalan terhadap dosa, penghayatan memohon ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala, terutama sekali pada waktu sahur, yaitu saat-saat menjelang masuk waktu subuh. Inilah 6 sifat orang yang bertakwa yang menjadi agenda kerja kita, menjadi program kerja harian kita untuk mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan rahmatnya semata. Pemirsa yang budiman, panduan pengamalan. Untuk mengamalkan ayat mulia ini, kita mesti mempunyai perencanaan. Kita mesti mempunyai planning. Planning
pengamalan, amalan-amalan orang yang bertakwa. Planning membiasakan sifat-sifat orang yang bertakwa. Agar kita tidak hanya merencanakan pekerjaan-pekerjaan duniawi. Tapi yang lebih penting dari itu adalah menjadikan pekerjaan-pekerjaan duniawi kita sebagai sarana untuk membangun takwa. Yang ke kantor, yang ke pasar, yang ke sekolah, ke kampus, yang ke rumah sakit, dalam rangka mencari nafkah, mencari penghidupan, dalam rangka membangun peradaban umat Islam, itu diniatkan untuk mewujudkan takwa dalam diri kita. Sehingga kita memprogramkan kerja-kerja duniawi kita itu dengan penghayatan, pengamalan, takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan menjadikan 6 sifat orang yang bertakwa ini sebagai pijakan di dalam membangun dan merencanakan program harian kita. Kemudian yang terakhir adalah panduan penghayatan. Ayat-ayat mulia ini mesti kita hayati. Sebagaimana ayat-ayat yang lain. Amal-amal yang kita kerjakan mesti kita hayati. Ayat-ayat mulia ini kita hayati sebagai hadiah istimewa dari Allah. Bahwa Allah menyayangi kita. Allah merahmati kita insya Allah. Allah mencintai kita. Allah menginginkan keselamatan untuk kita. Sehingga Allah menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Yang kedua, kita menghayati amal-amal yang kita lakukan setiap saat. Kita hayati sebagai perjuangan, kerja keras untuk mewujudkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Yang ketiga, kita menghayati semua yang kita kerjakan ini untuk mendapatkan surga Allah. Ucapkan dalam hati, saya mau masuk surga. Ulang-ulangi dalam hati, saya merindukan surga. Saya mengharap surga. Itulah penghayatan kita terhadap ayat yang mulia dan amal-amal yang kita kerjakan. Semoga Allah berkenan untuk selalu menambahkan hidayahnya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan menuntun kita di jalannya dengan caranya yang terbaik. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.